Direktur Ada Research, Bapak Rektor Universitas Labuan Bajo, Bapak Ibu para keynote speaker yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, Bapak Ibu invited speaker yang lainnya juga tidak bisa saya sebutkan satu persatu, para peserta baik yang tergabung melalui online maupun yang secara offline, dan para panitia yang sudah menyiapkan acara yang luar biasa. Alhamdulillah hari ini diberikan kesempatan untuk sedikit berbagi knowledge yang saya miliki, di mana topik yang saya angkat adalah Digital Trinity, di mana Digital Trinity ini adalah tiga komponen utama yang saling terkait dalam membentuk transformasi digital. Keseharian saya adalah dosen dan pintar. Nah, seperti tadi, salah satu keynote speaker, ada Pak Dr. Agus juga sudah sedikit memaparkan tentang perubahan revolusi industri. Nah, saat ini di era teknologi 5.0, di mana inovasi itu berpusat pada manusia, yang konsep asalnya ini berasal dari Jepang, yang menekankan integrasi teknologi digital, di mana tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Nah, di tengah-tengah isu yang sangat marak saat ini, ada perubahan iklim, disrupsi ekonomi, ketimpangan sosial. Nah, Society 5.0 ini hadir sebagai sebuah solusi teknologi yang inklusif dan adaptif terhadap tantangan global itu. Dan tujuan utamanya adalah, pertama, menyelesaikan permasalahan sosial melalui teknologi cerdas, kemudian menyelaraskan antara kemajuan digital dengan nilai kemanusiaan. Nah, di sini juga saya menggambarkan tahapan-tahapan di mana perubahan revolusi industri itu berkembang, mulai dari 1.0, 2.0, sampai dengan 5.0. Di mana awalnya masih berburu masyarakatnya, kemudian yang kedua penerapannya pada masyarakat agraris, kemudian yang ketiga itu pada masyarakat industri. Di 4.0 masyarakatnya sudah mulai dengan informasi dengan platform internet, dan yang sekarang dengan berbasis AI. Nah, konsep dari Digital Trinity seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ini merupakan tiga pilar utama dalam konektivitas cerdas. Yang pertama AI. Dari awal session ini dibuka, di proses ini sudah disampaikan bahwa sekarang adalah teknologi AI, di mana mesin memahami data dan belajar secara adaptif. Nah, AI ini semakin berkembang karena diproses dengan IoT atau Internet of Things. Jadi perangkat-perangkatnya itu semua berbasis dengan proses yang bisa diakses oleh siapapun dan dari manapun. Nah, yang berikutnya adalah big data. Kita tahu bahwa saat ini perkembangan data itu luar biasa gitu ya, mulai dari diri kita saja sendiri, berapa banyak data yang ada pada diri kita secara pribadi, belum lagi data-data lain di lingkungan kita. Jadi inilah yang merupakan tiga pilar utama dalam proses transformasi digital dalam proses era modern. Nah, dalam proses ini, ketika kita bicara Digital Trinity untuk membentuk ekosistem pintar, kita harus melihat bahwa saat ini sudah banyak sekali aplikasi-aplikasi yang terkini dan nyata. Yang tadi juga oleh beberapa invited speaker sebelumnya maupun keynote speaker ini sudah disinggung, bahkan sudah lebih detail dari apa yang saya tampilkan di slide PPT saya. Ada cerita tentang smart city, smart healthcare, smart industry, smart logistik. Bahkan dalam proses yang lebih detail tadi, baik dalam bidang manajemen dan yang lainnya. Artinya apa? Bahwa saat ini kita tidak bisa meragukan lagi bahwa proses yang berbasis AI, kemudian dengan adanya IoT dan big data, proses ekosistem pintar ini sudah kita lakukan dalam keseharian kita. Nah, manfaat nyata dari Digital Trinity ini yang pertama adalah adanya inklusi digital. Jadi mulai dari daerah yang terpencil sampai kalau sudah di kota sudah kita yakin bahwa IoT sudah bekerja dengan baik. Nah, kemudian pengambilan keputusan yang berbasis data itu menjadi satu bagian yang utama. Jadi sudah tidak lagi berdasarkan asumsi. Apalagi yang bisa kita rasakan sebagai manfaat Digital Trinity ini adalah efisiensi dan automasi. Jadi dengan adanya proses-proses berbasis Digital Trinity ini,
biayanya berkurang, waktunya juga bisa diperpendek. Kemudian apalagi yang bisa kita rasakan sebagai manfaatnya, layanannya lebih personal. Artinya ketika seseorang membutuhkan data ataupun proses-proses informasi yang lebih spesifik, itu juga bisa diakses dalam proses ini. Kemudian juga bisa untuk memprediksi, biasanya dalam hal-hal kalau contoh sederhananya mungkin di bidang perakiraan cuaca atau perakiraan bencana yang mungkin terjadi dan seterusnya. Nah, tapi ketika kita bicara proses ini, kalau tadi ada kelebihan atau manfaat, kita akan lihat juga pada saat pengembangan digital. Yang pertama, itu sebagian besar bisa diakses oleh publik, maka keamanan dan privasi data itu gampang sekali bocor. Nah, makanya kita kadang lihat bahwa berita-berita yang kita saksikan, misalnya bank bisa dibobol, data nasabahnya dan seterusnya. Jadi maraknya kebocoran data sehingga ini. Kemudian apalagi tantangan dan hambatan berikutnya adalah masalah etika. Jadi prosesnya adalah ketika kita bicara digital trinity, karena akses datanya ini bisa dibuka atau diproses oleh siapapun, permasalahan etika menjadi tantangan tersendiri. Karena apa? Karena setiap orang bisa belajar bagaimana algoritma itu berjalan. Dalam proses itu, orang-orang yang mungkin rajin berproses, mengotak-atik logika atau algoritmanya, ini bisa saja etika dan proses bias AI-nya menjadi bagian yang harus diperhatikan. Kemudian apalagi ada fragmentasi IoT dan standarisasi yang ketika kita bicara perangkat, ini juga bisa menimbulkan masalah interoperabilitas. Jadi ketika misalnya dikembangkan dengan perangkat yang lebih baik, lebih tinggi kapasitasnya atau kemampuannya, nah permasalahannya bisa saja SDM yang berproses di situ belum mumpuni, sehingga ini diperlukan sebuah proses yang perlu dilatih lagi, perlu diberikan informasi-informasi lagi. Berikutnya adalah kesenjangan akses antara kesenjangan akses antara infrastruktur masyarakat. Masyarakat di kota dengan di daerah terpencil tentu ini menjadi tantangan dan hambatan. Nah, kalau kita sudah melihat bahwa ada tantangan dan hambatan, kita akan lihat bagaimana rekomendasi strategis yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah melakukan inklusi digital dan infrastruktur yang merata. Yang kedua adalah melakukan kolaborasi multisektor. Tujuannya adalah pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat sipil bekerja sama untuk aksesnya lebih merata. Kemudian ada standarisasi teknologi terbuka yang mendorong ekosistem IoT ini agar bisa saling terhubung satu sama lainnya dari kota sampai dengan desa. Kemudian apalagi penguatan regulasi terhadap perlindungan data. Jadi ada undang-undang yang lebih spesifik terhadap perlindungan data-data pribadi yang sebelumnya mungkin kurang atau belum ada, maka dibuatkan prosesnya. Kemudian melakukan literasi digital secara nasional agar apa, ketika ada perubahan-perubahan ini bisa diproses dengan lebih mudah dan lebih gampang. Nah, saya mengambil sebuah filosofi dengan perkembangan digital trinity adalah yang bertahan itu bukan yang paling kuat, tapi yang paling adaptif dan yang terhubung dan mau dengan perubahan. Nah, di dalam digital trinity ini juga fondasi ekosistem pintarnya itu ada dua menurut saya. Yang pertama adalah adanya sinergi antara AI, IoT, dan Big Data yang bisa membawa inovasi untuk kesejahteraan manusia. Yang kedua yaitu bisa mengimplementasikan etis, inklusif, dan kolaboratif sebagai kunci sukses. Jadi masa depan itu bukanlah milik mereka yang berpikir saja, tapi harus bertindak cepat dan terhubung secara bermakna. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan. Saya kembalikan ke Ibu Moderator, Ibu Dr. Anindita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Heti Rohani.